Perkenalkan, nama saya Junis Manulang. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan polutan yang berupa zat cair dan zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri, hal ini akan masuk ke dalam tanah. Ada 3 faktor-faktor pencemaran tanah. Pertama, limbah domestik. Limbah domestik berasal dari pedagang, tempat usaha, hotel, kantor-kantor, dan tempat umum lainnya yang apabila meresap ke dalam tanah dapat merusak kandungan yang ada dalam tanah dan membunuh mikroorganisme dalam tanah. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa produk industri berupa limbah padat dan cair, dan limbah padat industri merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah cair merupakan sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi tercemar. Misalnya, pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Next, kita akan membahas dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah. 1. Untuk kesehatan. Pencemaran tanah dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, diantaranya kanker, kerusakan organ, bioakumulasi. Yang kedua, lingkungan. Efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah. Pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, menurunkan kesuburan tanah. Yang ketiga, penurunan struktur tanah. Dan yang terakhir, kita akan membahas cara penanggulangan tanah. Yang pertama, menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan. Aktivitas pertanian seperti menanam dan pencabutan rumput yang berlebihan dapat mengakibatkan banjir dan erosi tanah. Yang kedua, pencucian tanah atau remediasi. Pencucian tanah bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang ada dalam tanah. Cara ini, pengolahan ini menggunakan air untuk membersihkan tanah dan memisahkan tanah yang terkontaminan. Metode ini memungkinkan manusia mengurangi pencemaran tanah, harus melakukan pengendalian tanah. Yang ketiga, bioremediasi. Metode pengolahan ini menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi kontaminan dan mengembalikan kesuburan tanah. Cara ini merupakan pengolahan pencemaran tanah yang terjadi secara alami. Namun, bioremediasi juga dapat membutuhkan temperatur yang sesuai dengan nutrisi dan oksigen dalam tanah.